Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Robida Rasib dengan NIM 858579638, program studi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Terbuka, UPBJJ, UT Ternate. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah terlepas dari proses belajar dan penggunaan ilmu pengetahuan. Namun, muncul pertanyaan mendasar. Apakah kita benar-benar memahami ilmu yang kita pelajari? Atau hanya sekedar memahaminya saja tanpa pemahamannya mendalam? Pada video kali ini, saya akan menjelaskan 3 peran utama dalam filsafat ilmu. Pertama, ontologi. Kedua, epistemologi. Dan yang ketiga, aksiologi. Tujuannya apa? Agar kita memahami ilmu bukan hanya secara teori, tetapi dari segi hakikatnya, cara memperolehnya, serta nilai dan manfaatnya dalam kehidupan. Namun, dalam kenyataannya, banyak mahasiswa hanya berfokus pada hasil akhir seperti nilai, tanpa memahami dasar ilmu tersebut. Akibatnya apa? Ilmu yang dipelajari sering lupa karena hanya lewat dari hafalan, bukan dari pemahaman, sehingga sulit untuk diterapkan di kehidupan nyata. Dalam filsafat ilmu ini, ada berapa tadi? 3 poin. Poin yang pertama apa tadi? Nah, ontologi. Oke, ontologi ini membahas tentang apa yang menjadi objek dari suatu ilmu. Contohnya, dalam pendidikan, objeknya ini bukan hanya siswa, tetapi proses belajar dan lingkungan belajar. Dalam pengalaman pribadi saya, ketika saya mengikuti pembelajaran, saya menyadari bahwa pemahaman tidak hanya dipengaruhi oleh materi, tetapi cara dosen menyampaikannya atau mengajar dan suasana di kelas. Itu menunjukkan bahwa objek pendidikan itu sangat luas. Selanjutnya, poin yang kedua. Poin yang kedua tadi apa? Nah, epistemologi. Epistemologi ini membahas tentang bagaimana cara memperoleh ilmu. Nah, ilmu ini diperoleh melalui proses yang sistematis seperti observasi, berpikir logika, dan penelitian. Nah, contoh yang pernah saya alami ketika saya mencari informasi di media sosial, tapi saya belum mengambil materi itu. Karena kenapa? Saya harus mencari tahu sumber lainnya dan membandingkannya dengan informasi yang tadi. Begitu. Nah, apakah informasi ini benar atau tidak? Dari situ saya belajar bahwa memperoleh ilmu harus melalui proses yang benar. Nah, itu poin yang kedua. Kalau poin yang ketiga, apa tadi? Aksiologi. Oke, aksiologi ini membahas tentang nilai dan manfaat ilmu. Ilmu harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari, ilmu yang kita miliki bisa digunakan untuk membantu teman atau orang lain, seperti menjelaskan materi pada teman yang belum paham, bukan justru digunakan untuk hal yang merugikan. Saya sebagai mahasiswa, khususnya calon pendidik, kita dituntut tidak hanya memahami ilmu, tetapi juga menerapkannya. Berdasarkan pengalaman, ketika seseorang pengajar menyampaikan suatu materi
tanpa memahami cara belajar siswa, maka banyak siswa yang sulit memahami pelajaran. Namun, ketika pengajar memahami bagaimana cara siswa belajar dan menggunakan metode yang tepat, pembelajaran itu menjadi lebih efektif. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami ontologi, epistemologi, dan aksiologi secara bersamaan dalam praktik pendidikan. Kesimpulannya bahwa ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 pilar utama dalam filsafat ilmu yang saling berkaitan. Ontologi menentukan apa yang dipelajari, sedangkan epistemologi menjelaskan bagaimana cara mengetahuinya, dan aksiologi menentukan untuk apa ilmu tersebut digunakan. Nah, dengan memahami ketiganya, kita tidak hanya menjadi individu yang memiliki pengetahuan, tetapi juga mampu memahami makna ilmu serta penggunaannya secara bijak dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan saya hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.